pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bersama dengan Menteri Agama menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk siswa di masa pandemi COVID-19. Menteri Nadiem menegaskan kegiatan belajar di sekolah harus segera dimulai dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Berikut laporan Rini Herani. Dan selanjutnya kami persilahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan sambutan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam peluncuran panduan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen secara virtual hari ini mengatakan panduan tersebut merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD Dikdasmen dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Menurut Nadiem, panduan tersebut diluncurkan berdasarkan masukan dari para pendidik dan orang tua siswa. Pasalnya, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan membutuhkan panduan operasional sebagai turunan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri guna memudahkan persiapan dan pelaksanaan PTM terbatas selama masa pandemi. Saya pikir kita semua, para pemangku kebijakan di bidang pendidikan, memang membutuhkan panduan operasional yang akan memudahkan kita mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas sebagai turunan dari SKB 4 Menteri yang telah disepakati. Sampai hari ini, saya masih sering membaca atau mendengar keluhan anak-anak kita di medsos yang ingin pembelajaran tatap muka segera dimulai. Ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu ibu dan bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengapresiasi serta memberikan dukungan atas diluncurkannya panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen pada masa pandemi COVID-19 ini. Pria yang akrab disapa Gus Yakut itu mengajak kepada semua pemangku kepentingan untuk segera melakukan PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta mengikuti panduan yang telah diluncurkan. Saya yakin panduan ini sudah ditunggu-tunggu tidak hanya oleh para guru dan siswa, tetapi juga oleh para orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan anak-anak dapat kembali ke kelas bagaimana dulu sebelum pandemi. Anak-anak bisa belajar lagi di kelas, anak-anak bisa bermain bersama di lapangan dengan teman-temannya dalam suasana yang riang, gembira, dan sehat. Akhirnya mari kita dukung, laksanakan dan patuhi poin-poin kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi sebagaimana sudah diatur dalam panduan ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi. Sebelumnya melalui surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah menetapkan bahwa pemerintah pusat, daerah, kantor wilayah maupun kantor Kementerian Agama mewajibkan satuan pendidikan baik guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera menyediakan layanan PTM terbatas. Layanan pembelajaran jarak jauh juga wajib disediakan agar orang tua atau wali murid dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas, meskipun pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi, tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai izin pemerintah daerah.